Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita melanjutkan ta'lim kita, majlis zikir kita, majlis ta'lim kita, membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali, kita buka majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya selalu dimudahkan dan dibukakan pintu kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجنى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami Miftaul Khair, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad bin Yati bin Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para munfikin, para munfiqat, para ahli waris Masjid Jami Miftaul Khair, semuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Kita niatkan juga untuk keluarga kita, anak-anak kita semuanya, bil khusus yang pada masih belajar dalam menuntut ilmu, kita doakan semuanya mudah-mudahan menjadi anak yang solehin, solehat, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diarahkan, dijaga untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Terakhir kemarin sampai paragraf min fadilatiz zuhd qauluhu ta'ala wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Ya. Dari antara fadilah ataupun keutamaan zuhud, zuhud itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala
yang mengajarkan kita untuk tidak kita terfana, untuk tidak membuat kita terheran-heran dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta, Allah berikan kemudahan rezeki yang banyak, zahratul hayatid dunya, artinya bunga. Zahra itu bunga. Ya, artinya hal yang indah-indah dari kenikmatan dunia ini, pada hakikatnya mereka itu sedang diberikan fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang dalam kasat mata kita, dalam pandangan kita, ya, kok dia rezekinya gampang aja, ya. Kok orang ini rezekinya banyak, ya, padahal kesehariannya sholat enggak, apa enggak gitu. Tapi Allah mudahkan rezekinya. Jadi rezeki itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Karena kita pun beribadah bukan karena kita mencari rezeki, karena kita berharap mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, enggak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita beribadah itu karena ada yang kita harap. Kita beribadah itu mukhlisina lahuddin, artinya kita ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam beribadah pun harus kita ikhlaskan, niatnya itu harus kita luruskan karena kita patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau banyak atau ada orang yang secara ibadah biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin orang itu jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang sholat, jarang puasa, jarang dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi lain, dalam sisi keduniaan, Allah mudahkan dia, rezekinya banyak, jabatannya tinggi dan lain sebagainya. Pada hakikatnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lain ada yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu orang tetap dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian maksiat itu kan maksiat itu imma dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksiat. Jangan hanya kita berpikir maksiat itu saat seseorang melakukan dosa, saat orang melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Benar, itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mengerjakan apa yang dilarang dalam agama, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikerjakan, itu adalah maksiat. Tapi dari sisi lain pun, ketika dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun adalah maksiat karena dia tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya. Jadi dalam hal ini, orang yang diberikan kenikmatan dunia, orang yang dimudahkan rezekinya, banyak rezekinya, banyak hartanya, pada hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji orang tersebut. Linaftinahum fi, aku berikan fitnah, ujian kepada mereka. Apakah mau bersyukur dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Apakah mau dia gunakan apa yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu semuanya menjadi ujian buat orang tersebut. Itu diantara zuhud atau fadilah, keutamaan zuhud. Makanya kita nggak perlu silau, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian kita, kemudahan rezeki atau berlimpahnya hartanya, pada hakikatnya itu semua menjadi fitnah, menjadi ujian di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man asbaha
wa hammuhu dunya syattatallahu alaihi amrahu wa farraqa alaihi dai'atahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma katabalah ya. Wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah jama'allahu lahu hammahu wa hafidha alaihi dai'atahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa huwa ragimatun ya. Hadis sahih akhrajahu at-Tirmidzi. Ya. Ini hadis kemarin sudah kita baca nih ya. Sudah kita baca man asbaha wa hammuhud dunya, barang siapa yang di pagi hari kemudian pikirannya ya, pikirannya itu hanya dunia aja yang dipikirkan, bangun tidur melek langsung mikirin wah kerjaan gua masih numpuk ya, proyek di sono belum ketawa, pokoknya urusannya itu bangun tidur melek itu udah dunia aja pikirannya ya, itu namanya asbaha wa hammuhud dunya ya, melek bangun tidur ya, itu udah urusan dunia yang dipikirkan. Syattatallahu alaihi amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan ya urusannya, artinya tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tidak tuntun. Orang kalau yang dituntun sama Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan sesuatu itu gampang aja. Yang susah pun akan menjadi gampang. Tapi kalau nggak dituntun, yang mudah saja juga jadi susah. Yang mudah, padahal perkara yang mudah itu akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, syattatallahu alaihi amrahu wa farraqa alaihi dai'atahu, maka Allah ya, cerai-berai hartanya itu yang dia milikinya itu menjadi ya, sono itu namanya ya, farraqa ya, kalau dikumpulkan itu kan kalau dipisah-pisahkan ya menjauh gitu itu namanya farraqa dai'atahu ya, farraqa dai'atahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi ya, Allah jadikan kefakirannya itu ya, di depan matanya ya. Artinya bisa saja ya, dia punya banyak harta ya, dia banyak punya harta ya, rezekinya banyak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi ya, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya, artinya serba kurang ya, punya harta banyak tapi merasa serba kurang, masih kurang aja ya, makanya melek bangun tidur subuh itu ya, pagi-pagi yang dipikirkan dunia ya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma katabalahu ya, dan Allah tidak berikan dari urusan dunia ini kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita ini ya, rezeki kita ya, itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya bukan berarti dengan ditetapkannya rezeki kita itu kita nggak perlu kerja lagi ya, berharap dasaran rezeki udah ditentuin ya kan entar gede datang lah, kagak begitu ya. Rezeki memang sudah ditentukan, tapi ada yang namanya ikhtiar itu sabab ya, untuk datangnya rezeki itu adalah ikhtiar, kita kerja ya, dengan kerjanya itu Allah berikan rezeki kita melalui jalur itu. Ada usahanya ya, kerja kan nggak mesti harus di kantor, nggak mesti harus ya, kerja ya, kasab namanya, artinya kita harus bergerak untuk bekerja, berikhtiar untuk apa? Untuk kita mengambil rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu. Jadi jangan disalahpahami bahwa rezeki yang sudah ditentukan itu membuat kita harus bermalas-malas, enggak bekerja, enggak ya, itu malah harus membuat kita rajin kerja. Kenapa? Karena ya, kerjanya kita itu adalah menjadi sebab kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tentukan ya, seperti itu. Walam yatihi minad dunya illa ma katabalah ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan ya,
rezekinya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu mesti harus kita bagi porsinya. Enggak semuanya untuk kita gunakan untuk urusan dunia saja. Untuk urusan dunia saja, tapi harus kita sisihkan juga untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah, barang siapa yang pagi-pagi bangun tidur kemudian pikirannya itu adalah untuk akhirat, maksudnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kita harapkan dari ibadah kita itu kecuali pahala. Sementara pahala itu baru kita dapatkan hasilnya itu nanti di akhirat. Pahala itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kalaulah ada yang diberikan, itu hanya sedikit, sebagian sedikit saja. Sementara yang lainnya itu, yang besarnya itu adalah di akhirat. Makanya istilahnya di sini, waman asbaha wa hammuhu al-akhirah, barang siapa yang bangun pagi-pagi kemudian pikirannya itu adalah memikirkan akhirat, artinya memikirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun tidur, cuci muka, wudu, ke masjid, salat subuh, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu namanya wa hammuhu al-akhirah. Wa hammuhu al-akhirah. Jama'allahu lahu hammahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan urusannya itu, maksudnya Allah permudah. Kita mengerjakan urusan itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kemudahan. Kalau ada yang susah, Allah mudahkan, Allah carikan jalan keluarnya. Itu namanya jama'allahu lahu hammahu wa hafidha alaihi dai'atahu. Hartanya itu juga akan Allah jaga. Allah mudahkan, Allah jaga, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atathu dunya wa huwa raghimatun. Kemudian Allah hadirkan dunia ini, urusan dunia ini, wa huwa raghimah. Dunia ini akan datang sendiri. Akan datang sendiri. Rezeki itu istilahnya akan datang sendiri, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan jadi mudah, perkara semuanya jadi mudah, kerjaan jadi mudah, rezekinya jadi lancar. Karena pada hakikatnya kalau ada orang bilang rezeki lancar, itu sebetulnya bukan rezekinya, artinya usahanya sedikit, tapi hasilnya banyak. Yang didapatnya itu banyak, merasa dimudahkan. Masalah rezekinya kan memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen urusan kita ini gampang, jangan susah. Kalau susah itu mikirinnya kadang-kadang bisa jadi nggak bisa tidur. Hanya dari perkara atau urusan yang nggak ada solusinya, nggak ada jalan keluarnya. Pikirin sampai ke bawah tidur, bahkan sampai di bawah mimpi menjadi mimpi buruk. Kayak dikejar-kejar anjing dan lain sebagainya. Banyak orang yang mengalami seperti itu. Kenapa? Karena tidak mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan itu dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, perkaranya jadi mudah, urusannya jadi mudah. Kita merasa bahwa urusan mudah, rezeki jadi lancar. Karena segala sesuatunya didapat dengan kemudahan karena adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bimbingan Allah itu yang sering kita kenal istilahnya dengan taufik, taufikillah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntun, kita dibimbing. Karena Allah yang Maha tahu mana jalan yang mudah, ini yang mudah, dituntun, dibimbing. Itu. Kenapa? Karena kita sudah memenuhi apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kita penuhi, kita jalani, subuhnya kita sholat, apalagi kita jalankan dengan kita beribadah berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu kita isi dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahnya Allah Subhanahu wa taala pun akan membimbing kita, memberikan taufiknya dalam kita mengerjakan
urusan-urusan kita. Wa qala Al-Hasan, Al-Hasan maksudnya Al-Hasan Al-Basri, ini ulama Imamut Tabi'in. Hasan Al-Basri, seorang salafus saleh, dia berkata, yuhsyarun nas murad ma khala ahluz zuhud. Nanti pada hari dibangkitkan manusia, pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan, yuhsyarun nas, manusia itu akan dibangkitkan urad. Urad itu maksudnya telanjang bulat. Dalam hadis Aisyah pun pernah disebutkan, ada sabda Rasulullah SAW bahwa nanti pada hari kiamat semua manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Bahkan Siti Aisyah itu pernah bertanya, loh kalau gitu nanti orang makan apa? Main ngelirik-ngelirikan, main ngeliat-ngeliatin auratnya, karena dibangkitkan secara telanjang bulat. Kata Rasulullah SAW, pada saat itu nggak lagi ada kepikiran orang melihat aurat yang lain. Ngurusin diri sendiri aja udah, ngurusin diri sendiri aja udah susah, karena saking dahsyatnya nanti pada hari kiamat tersebut. Jadi orang udah nggak memperdulikan lagi yang lain. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan, yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Udah lari, udah istilahnya udah nggak mau memperdulikan, jangankan orang lain, yang masih keluarganya aja. Yafirul mar'u min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi wa bani wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya. Kenapa? Karena yang dipikirkan itu dirinya, selamat atau enggak, karena saking dahsyatnya nanti pada hari kiamat. Itu. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yuhsyarun nas urad ma khala ahluz zuhud. Nanti pada hari kiamat itu semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang kecuali ahli zuhud, orang yang berzuhud. Yang zuhud ini kita nggak tahu tingkatannya yang seperti apa, sampai ke tingkat titik apa orang tersebut dikatakan zuhudnya, yang nantinya pada hari kiamat itu auratnya akan ditutup, akan ditutup ma khala ahlul zuhud, kecuali ahli zuhud, auratnya ditutup. Wa qala inna aqwaman akramu ad-dunya fasalabathum alal khashab fa ahinuha fa ahna ma takunu idza ahantumuha inna aqwaman akramud dunya fasalabathum alal khashab fa ahinuha fa ahna ma takunu idza ahantumuha. Kemudian dia berkata bahwa ada kaum atau golongan orang-orang yang ikram itu menghormati, atau menyanjung dunia, fasalabathum alal khashab, kemudian kenikmatan dunia itu disalib di atas kayu, maka ajakannya adalah fa'ahinuha, dunia itu enggak perlu harus disanjung, dunia itu enggak perlu harus dibangga-banggakan. Maksudnya demikian, fasalabathum alal khashab itu maksudnya tinggalkanlah dunia itu, enggak perlu disanjung-sanjung dan enggak perlu membanggakan diri dengan dunia. Kalau Anda punya kelebihan harta, janganlah kalian banggakan kelebihan harta tersebut. Kalaulah kalian mempunyai kenikmatan dunia, jangan kalian banggakan kenikmatan tersebut. Tapi fa'ahinuha, istilahnya biarkan aja. Ahin itu maksudnya sebetulnya sih meremehkan, atau menghinakan. Artinya jangan dibangga-banggakan, jangan disanjung-sanjung, hal yang berbau duniawi, karena dia akan hina jika kalian menghinakan
tersebut atau menghinakan kenikmatan dunia tersebut. Ya, bagaimana nggak hina? Ya, kenikmatan dunia yang ada di sini ya, nggak panjang, ya, nggak akan lama. Ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Ya, dunia ini nggak lama. Ya, kalaulah kita hitung umur dunianya, itu paling ya, berapa puluh ribu tahun doang. Kalau kita hitung dunianya, kalau kita hitung dari Nabi Adam sebagai manusia pertama sampai nanti kiamat itu ya segitu, ribuan tahun saja dibandingkan dengan akhirat. Kalau kita hitung lebih pendek lagi dari umur kita, karena yang bisa menikmati dunia itu ya kita, ya kan? Kita hanya bisa menikmati dunia itu ya seumuran kita. Artinya umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau kita dikasih umur 60 tahun, ya selama itu kita bisa menikmati dunia. Kalau kita dikasih umur 40 tahun, ya cuma segitu. Kalau yang dikasih 20 tahun, ya cuma segitu, dia bisa menikmati dunia. Nggak akan lebih. Kenapa? Karena setelah itu dia akan masuk ke alam yang lain, sudah tidak lagi di alam dunia. Maka ya, amat sangat sepele sekali ya, kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan akhirat. Maka Imam Hasan al-Basri mengajak menasihati kita, janganlah kita membangga-banggakan hal yang berkaitan duniawi, jangan kita sombong-sombongkan dengan apa yang berkaitan dengan duniawi tersebut, melainkan harus kita berani untuk menghinakan kenikmatan dunia, karena memang sangat sepele sekali, enggak ada nilainya kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat. Wa qala al-Fudail, ju'ila syarr kulluhu fi baitin wa ju'ila miftahuhu hubbud dunya. Fudail mengatakan bahwa kalaulah kejelekan itu berada di dalam satu rumah, maka kuncinya itu adalah karena apa? Karena hubbud dunya. Kalau diistilahkan kejelekan itu asyar, kejelekan atau kejahatan atau dosa itu ada di dalam satu rumah, sampai serumah gitu penuh. Kenapa? Karena memang miftahnya atau kuncinya itu apa? Yang membuat dia serumah itu penuh dengan dosa, dengan kesalahan, dengan kejelekan itu, ternyata kuncinya itu karena hubbud dunya, cinta kepada dunia. Hubbud dunya wa ju'ilal khair kulluhu fi baitin. Seandainya kebaikan ada dalam satu rumah, wa ju'ila miftahuhu az-zuhud fid dunya. Maka kuncinya itu adalah karena zuhud di dunia ini. Artinya zuhud itu seperti dalam pengislahan di awal yang lalu, bahwa zuhud itu kita meninggalkan kenikmatan dunia. Kita punya segala sesuatu, segalanya tentang dunia, harta kita punya, kekayaan kita punya, jabatan kita punya, tapi itu kita tinggalkan. Itu namanya zuhud. Itu namanya zuhud. Jangan sampai dunia ini menjadi sumber kejahatan, sumber dosa kita. Kenapa? Karena cinta kita kepada harta tersebut, cinta kita kepada kekayaan tersebut, cinta kita kepada duniawi, jabatan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan miftahuhu hubbud dunya, cinta kepada dunia. Tapi sebaliknya, yang harus kita pegang itu adalah zuhud. Dunia Allah berikan, memang Allah sudah tentukan. Allah sudah tentukan rezeki kita, kita terima. Kemudian jangan sampai kekayaan ataupun harta yang kita miliki itu membuat kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malah kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dengan kita berzuhud itu, apa yang kita punya, apa yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita
baca bagaimana para sahabat. Ya, sahabat itu adalah orang-orang yang zuhud. Ya, mereka tetap yang menjadi saudagar, ya tetap bersaudagar. Ya, yang menjadi bisnismen kalau sekarang istilahnya, ya, punya usaha, ya, berdagang. Kalau dulu perdagangan, ya, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu seorang sahabat yang memang kaya raya, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan dia rezekinya mudah seperti itu, banyak seperti itu. Tapi dalam pribadi Utsman itu tidak membuat harta kekayaannya itu malah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi malah sebaliknya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, ya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia sedekahkan, dia dia beribadah melalui harta yang dia miliki. Bahkan sebagai bukti nyata apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sampai sekarang, sampai sekarang investasinya itu masih terus, masih terus berjalan, masih ada. Yayasan Utsman di Madinah itu, pohon kurmanya itu masih sekarang masih berproduksi. Sampai sekarang hasilnya itu terus disedekahkan, disedekahkan. Itu. Wa kana ba'dus salaf yaqul az-zuhd fid dunya yurihul qalb wal badan. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa zuhud di dunia ini akan menenangkan hati. Hati, kalau hati tenang, raganya pun akan menjadi enak, nyaman. Hati kalau udah nggak tenang, badan bawaannya udah nggak enak aja. Duduk salah, tidur salah, apa segala, karena hatinya nggak tenang. Hatinya nggak tenang. Maka sebagian ulama salaf mengatakan bahwa dengan berzuhud di dunia ini akan membuat hati ini menjadi tenang, badan pun akan menjadi enak. Warrughbah fiha tukthirul ham wal hazan. Bahkan kalau kita banyak punya keinginan tentang duniawi ini, malah sebaliknya akan membuat kita banyak pikiran, akan membuat kita sedih. Melihat orang punya mobil baru, kepengen, melihat orang punya motor baru, kepengen, lihat orang punya hal-hal yang duniawi itu orang miliki, kita kepengenin, rughbah namanya. Maka hal itu akan membuat kita menjadi pikiran, jadi pikiran ham, wal hazan, dan menjadi sedih. Kenapa mikirin? Gimana caranya? Padahal dia nggak mempunyai kemampuan, nggak mempunyai apa-apa seperti apa yang dimiliki oleh tetangganya. Dan itu akan membuat dia senang, hatinya akan menjadi selalu gelisah, menjadi gelisah hatinya. Itu. Maka ajakannya, nasihatnya adalah kita berzuhud. Artinya kita nggak perlu memikirkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, apa yang dimiliki orang lain, ya nggak perlu kita pikirkan. Jangan pakai ada timbul hasad. Ini jangan-jangan ini dari hasil korupsi, dari hasil segala macam. Jadi orang yang punya barang baru kita menjadi pikiran. Itu jangan sampai seperti itu. Ya sudah, kalau melihat tetangga atau orang yang kita kenal, sementara dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, kalau bisa kita doakan yang baik-baik. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan yang baik-baik kepada orang lain, ada malaikat yang akan mengamini doa kita. Dan di antara amin yang dibacakan atau yang diucapkan oleh malaikat dari doa kita itu adalah kalau kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan buat kamu juga. Itu. Ada buat kamu juga nya, artinya buat orang yang mendoakan itu didoakan juga. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan orang lain itu, kita akan mendapat doa kebaikan dari malaikat. Itu. Makanya kita diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW pun disebutkan bahwa sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan orang lain dan orangnya nggak tahu. Kalau disebutkan doa untuk orang lain itu maksudnya doa kebaikan. Kalau doain
kejelekan, itu namanya bukan doain, nyumpain. Nyumpain. Tapi yang ada dalam hadisnya itu adalah mendoakan kebaikan kepada orang lain dan orang itu tidak tahu, maka malaikat akan mengamini. Kemudian kita akan didoakan kebaikan tersebut, seperti apa yang kita doakan untuk saudara kita. Itu. Udah insya Allah belum ya? Ya. Faslun fi darajatiz zuhud wa aqsamihi. Bab selanjutnya tentang derajat atau tingkatan-tingkatan zuhud. Minan nas may yazhad fid dunya wa huwa laha mustahin. Di antara orang atau di antara manusia ada orang yang berzuhud di dunia ini sementara dia masih berkeinginan tentang kenikmatan dunia ini. Lakinnahu yujahid nafsahu. Walaupun dalam dirinya masih ada keinginan, tapi dia terus berupaya untuk mengarahkan dirinya untuk bisa berzuhud atau meninggalkan kenikmatan dunia. Wa hadza yusamma al-mutazahhid wa huwa mabda'uz zuhud. Nah, ini orang yang seperti ini disebut dengan al-mutazahhid, artinya orang yang berusaha, masih berusaha. Kita kalau nggak diusahakan ya nggak akan bisa. Zuhud itu juga ya nggak konyong-konyong langsung zuhud itu nggak bisa juga. Dia juga perlu dilatih. Para zuhad artinya orang-orang yang ulama-ulama salaf dulu yang zuhud itu juga nggak serta-merta langsung dia menjadi orang yang zuhud, enggak. Dia harus melatih dirinya. Itu yang disebut dengan mutazahid. Artinya pada hakikatnya kita bisa untuk melatih diri kita. Mutazahid itu artinya orang yang melatih dirinya untuk belajar terus berzuhud, meninggalkan dunia. Kalau ada mulai dari tadi, seperti kalau ada tetangga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat, nggak perlu ada hasad dalam hati, kita serahkan, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita doakan kebaikan untuk saudara kita tersebut. Nah, nanti lama-lama itu akan terbiasa, sudah tidak lagi melihat kenikmatan dunia, tidak lagi melihat kekayaan dunia, jabatan dan lain sebagainya, tapi yang diharapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah langkah awal dari orang yang berzuhud, makanya disebut dengan al-mutazahid. Al-mutazahid itu orang yang berupaya. Dalam dirinya itu masih ada kenikmatan. Ketika ada tetangga diberikan nikmat, masih ada keinginan, gue pengen juga kayak itu. Gue pengen juga kayak itu, seperti yang dia punya. Tapi dia lawan dirinya, dia lawan hatinya, dia lawan keinginannya tersebut. Nah, perlawanannya ini yang disebut dengan mujahadah. Yujahid nafsah, artinya dia upayakan, dia arahkan dirinya itu untuk melawan keinginan-keinginan duniawi tersebut, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut disebut dengan al-mutazahid, orang yang sedang berupaya mengarahkan dirinya untuk berzuhud, atau orang yang sedang belajar untuk terus mengarahkan dirinya berzuhud, meninggalkan kenikmatan dan kekayaan duniawi. Wa huwa mabda'uz zuhud, artinya ini awal langkah orang yang berzuhud. Ad-darajah ats-tsaniyah ay yazhad fiha taw'an la yukallifu nafsahu dzalik. Yang kedua, derajat yang kedua atau tingkatan yang kedua itu dia berzuhud di dunia ini dengan sukarela. Artinya tingkatannya udah lebih tinggi. Udah enggak harus melawan keinginannya tadi, karena memang di dalam dirinya itu sudah tertanam, zuhudnya itu sudah tertanam. La yukallifu nafsahu dzalik, artinya tidak membebankan dirinya untuk melawan hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Kenapa? Karena memang udah biasa, udah terbiasa. Zuhudnya itu udah menjadi sukarela, nggak perlu dipaksa-paksakan. Lakinnahu yara zuhdahu wa yaltafitu ilaih.
Namun demikian dia masih tetap memperhatikan apa yang dilakukannya itu. Zuhudnya itu masih menjadi perhatian dia. Ya. Fayakadu yu'jibu nafsah. Bahkan terkadang dia malah membanggakan dirinya. Oh, gue udah bisa zuhud, udah bisa nggak mikirkan duniawi lagi. Namanya yu'jib nafsah. Wa yara annahu qad taraka syai'an lahu qadrun lima huwa a'zam qadran minhu. Dan dia menganggap bahwa artinya dia berkeyakinan dalam dirinya bahwa dia sudah meninggalkan sesuatunya apa? Kemewahan dunia, kenikmatan dunia. Lima huwa a'zam qadran minhu. Kenapa? Karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Dia tinggalkan kenikmatan dunia, dia tinggalkan kemewahan dunia. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan hal yang lebih baik dari itu. Lebih baik dari itu. Apa? Kenikmatan akhirat nanti. Kama yatruku dirhaman li akhdhi dirhamain. Kenapa? Ini seakan-akan seperti orang yang meninggalkan 1 dirham. Kemudian dia ingin mendapatkan yang lebih besar dari 1 dirham itu, paling enggak 2 dirham gitu. Atau orang yang meninggalkan 1 juta untuk berharap supaya mendapat 5 juta. Nah, itu sama dengan ini. Ini orang ini dia enggak berupaya lagi untuk melawan keinginan hatinya, melawan syahwatnya, keinginannya tentang kemewahan dunia lagi, tapi memang dia berzuhud udah secara tau'an, secara sukarela, artinya udah berjalan, mengalir aja gitu. Tapi walaupun demikian dia masih ada ujub kepada dirinya. Kenapa? Karena dia masih ingin berharap dari yang ditinggalkan itu dia mendapatkan kemewahan atau kenikmatan yang lebih besar. Di sini contohkan orang yang meninggalkan taruhlah 1 juta untuk berharap supaya mendapat 10 juta yang lebih besar, seperti itu. Di sini disebutkan dirhaman li akhdhi dirhamain. Nah, tingkatan yang kedua ini sama disebut zuhud juga, tapi masih kurang. Kalau yang tadi yang pertama itu awal langkahnya mabda'uz zuhud, yang kedua ini udah lebih baik dari yang pertama, tapi masih disebutkan dengan wahadha aidan nuqsan. Nuqsan itu maksudnya masih kurang. Nah, derajat yang ketiga itu adalah orang yang berzuhud secara sukarela, udah nggak ada beban melawan keinginan, nggak ada beban untuk melawan syahwat, untuk mendapatkan kenikmatan duniawi ini, sudah berzuhud. Jadi dunia ini di mata dia udah nggak ada nilainya. Dunia ini di mata dia udah nggak ada nilainya. Kenikmatan dunia di mata dia ini udah nggak ada nilainya sama sekali. Wa yazhadu fi zuhdihi fala yara annahu taraka syai'an. Dia nggak beranggap bahwa yang itu udah ditinggalin, untuk berharap mendapatkan. Enggak, emang udah nggak ada nilainya sama sekali. Udah nggak ada nilainya sama sekali. Banyak dulu ulama salaf itu seperti itu. Mereka berzuhud. Dunia itu udah nggak ada nilainya. Yang dikejar itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia annahu arafa anna dunya laisat bi syai'in. Kenapa? Karena dia menilai bahwa dunia itu udah enggak ada apa-apanya. Laisat bi syai'in itu udah enggak ada nilainya di mata dia. Ini derajat yang ketiga. Fayakunu kaman taraka khirqah wa akhadha jauharatan fala yara dzalika mu'aradah. Seperti orang yang meninggalkan khirqah itu, kalau kita bilang kain topo, topo buat ngelap, meninggalkan kain topo untuk mendapatkan jauharo. Jauharo itu permata, yang harganya mahal sekali. Jadi perbandingannya jauh. Kalau tadi kan perbandingannya 1 dirham dengan 2 dirham. Meninggalkan 1 dirham, yang tadi tingkatan yang kedua, meninggalkan 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham. Artinya 2 dirham tentunya masih lebih baik ketimbang satu dirham. Nah, kalau yang ketiga ini udah dunia itu udah seperti topo. Topo itu udah nggak ada harganya, udah nggak ada nilainya. Itu
Padahal yang diharapkan itu adalah jauharah, ya, permata. Ya, fala yara dzalika mu'aradah. Fa inna dunya bil idhafa ila na'imil akhirah ahsan min khirqah bil idhafa ila jauharah. Ya, jadi dia membandingkan bahwa dunia ini bagaikan ya, kain topo. Ya, kalau dibilang kain topo, ya kita makainya aja buat ngelap, ya, buat ngelap, ya, buat bersihin kotoran, ya, buat ngelap ya, yang kotor-kotor itu kain topo. Ya itulah ya, dunia di mata orang yang zuhud, yang memang benar zuhud, ya, dibandingkan dengan ya, naimil akhirah, ya, dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Ya, ahsan min khirqatin bil idhafa ila jauharah fa hadha huwal kamal fi zuhud. Inilah zuhud yang sempurna, ya. Jadi zuhud yang sempurna itu kalau orang sudah bisa menilai dunia ini bagaikan kain topo, ya, sementara yang diharapkan itu adalah jauharah, ya, permata, ya, yang mahal harganya. Ya, kalau sudah bisa seperti itu, ya, ya, melihat akhirat itu udah seperti itu, ya, itu udah masuk kepada zuhud yang sempurna. Jadi tingkatannya demikian. Ada yang mubtadiin, artinya orang yang ya, masih berupaya. Ya. Yang awal itu mubtadiin, mabda zuhud. Jadi awal langkah orang yang berzuhud ya mesti harus kita lawan. Ya, nafsu kita harus kita arahkan. Ya, keinginan kita harus kita arahkan, kita lawan. Itu. Baru nanti kita akan masuk ke tingkatan yang kedua. Ya. Setelah tingkatan yang kedua, ya, kedua itu sudah ya, menilai dunia itu rendah, ya, nggak ada apa-apanya, bahkan dia mencontohkannya, membandingkannya seperti orang yang meninggalkan 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham yang lebih baik, ya, meninggalkan dunia yang tidak baik untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik. Nah, itu yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, jika seseorang sudah bisa menilai dunia ini udah nggak ada nilainya sama sekali, bahkan ya untuk mendekatkan pemahamannya diberikan contoh seperti orang yang menganggap dunia ini bagaikan kain topo, kain lap, kain lap yang hanya untuk dipakai untuk membersihkan kotoran-kotoran. Sementara yang diharapkan itu adalah jauharah, permata, yang mahal harganya. Ya begitulah. Ya, kalau kita bandingkan dunia ini dengan kenikmatan akhirat. Ya, kenikmatan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada al-ulanya itu adalah dunia, kehidupan dunia, ya. Karena di dunia ini seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan untuk hidup di dunia, kenikmatannya tidak akan selama-lamanya. Ya. Pun demikian ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ya, kesusahan di dunia, kesusahan kita di dunia ada akhirnya. Ya, ada akhirnya dibandingkan dengan di akhirat, ya, itu makanya ya kita mesti harus cerdas, ya. Kalau kita susah jangan sampai ya, di dunia kita susah, di akhirat kita susah, jangan. Kalau kita udah susah di dunia, paling enggak kita bisa mendapatkan kenikmatan di akhirat. Itu yang harus kita kejar, ya. Dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kita penuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan kita atau memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk senantiasa kita istiqamah dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. واعف عنا يا الله، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.